Assalamualaikum Marnukim Viewer. Assalamualaikum sobat semuanya. Pada video kali ini akan ditampilkan bagaimana cara membuat siklus air atau proses terjadinya hujan versi kedua. Pada video kedua yang lalu telah dibuat tutorial membuat siklus air menggunakan fitur 3D model pada PowerPoint 365. Inilah tampilan yang akan kita buat pada tutorial kali ini. Slide presentasi ini hanya terdiri dari 4 slide. Slide pertama adalah tentang proses evaporasi. Komponen yang ada adalah air laut dengan animasi gelombangnya, matahari dengan animasi rotasinya, kemudian ini ada pulaunya, kemudian ada dinosaurus animasi berjalan, kemudian ada badak dengan animasi berjalan, kemudian ada burung purba dengan animasi terbang, dan ada proses penguapan dengan animasi seperti tampak pada layar ini, kemudian tulisannya evaporasi dengan animasi denyutan. Oke, kalau saya enter maka akan menuju pada slide kedua. Inilah tampilannya pada slide kedua. Setelah slide ke-1 menunjukkan tentang proses evaporasi, maka slide kedua ini menunjukkan tentang proses kondensasi dan proses kristalisasi. Komponen-komponennya hampir sama dengan yang ada pada slide pertama. Hanya di slide kedua ini ada tambahan, yaitu awan sebagai hasil dari proses kondensasi, yang awan itu bergerak dengan animasi ke arah kanan. Jadi pada bagian awan yang paling bawah ini ada proses kondensasi. Awan yang atasnya ini yang putih dengan proses kristalisasinya. Kalau saya enter, maka slide-nya akan pindah ke slide ketiga. Pada slide ketiga ini adalah sudah masuk pada proses presipitasi, sehingga pada slide ketiga ini tidak ada lagi tampilan matahari dan uap air yang menguap ke arah atas. Tetapi di sini sudah ada mendung yang menurunkan tetes-tetesan air, dan awan putih ini yang menurunkan hujan salju. Adapun komponennya sama saja dengan komponen slide 1, itu ada gambar pulaunya, kemudian dinosaurus, badak, dan burung purba, serta laut yang bergelombang. Kalau saya enter, maka ini akan masuk ke slide berikutnya, yaitu slide terakhir, yaitu slide keempat. Dan inilah slide yang keempat. Di sini sudah tidak ditampakkan lagi awan atau mendungnya, tidak ada lagi mataharinya, dan tidak ada lagi proses evaporasi atau penguapan. Tapi pada slide terakhir ini adalah proses mengalirnya kembali air ke arah laut, baik di permukaan maupun di dalam tanah. Yang di permukaan ini ditampakkan dengan sungai mengalir ke bawah, dan kemudian yang di dalam tanah maka ada ini tetesan-tetesan air dari bagian bawah tanah. Nah, untuk membuat slide presentasi seperti ini, bagaimana caranya? Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke, sebelum dimulai, pastikan dulu komputernya terkoneksi dengan internet. Kalau sudah, buka PowerPoint, kemudian klik Insert,
arahkan kursor ke kanan ke arah 3D Models, klik panah ke bawah, pilih yang from online source, kemudian scroll ke bawah, pilih yang dioramas, kemudian klik gambar yang ini, sampai muncul tanda checklist. Setelah itu arahkan kursor ke tulisan insert, kemudian klik insert. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika suka dengan konten-konten Marnokim, silahkan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Oke, proses inserting sudah selesai. Ini gambar yang kita insert. Bisa diputar ke arah kiri, bisa diputar ke arah kanan, bisa diputar vertikal. Setelah ini kita membutuhkan gambar mataharinya. Dengan klik lagi insert, klik 3D model, klik dari online. Supaya cepat kita klik sun, enter. Muncul, kita pilih matahari yang ini, kemudian klik insert. Oke, ini gambar mataharinya, bisa dirotasikan. Oke. Biar tidak menumpuk, digeser ke arah kiri, kecilkan dulu. Oke. Kemudian setelah ini kita membutuhkan gambar dinosaurus, badak, dan burung purbanya. Klik insert. 3D model, ambil yang dari internet. Tekan Ctrl, klik yang gambar dinosaurus, scroll ke bawah. Klik gambar burung purba paling sebelah kiri, kemudian klik gambar badak. Setelah tiga-tiganya diklik, klik insert. Oke, inserting sudah selesai. Ini ada 3 gambar menumpuk, kita pisahkan dulu. Ini gambar badaknya. Gambar badak, geser di sini. Gambar burung purbanya. Ini gambar dinosaurus. Supaya tidak error, kita buka lagi slide kedua, masih membutuhkan gambar awan. Klik insert, 3D model, ambil dari online. Coba kita klik awan, cloud. Terserah mau pilih yang mana, kita pilih aja seperti yang ditampilkan di slide sebelumnya. Yang ini, kemudian yang ini, yang ini, kemudian yang ini. Ada 4. Insert. Oke, kita buat slide lagi, masih membutuhkan animasi tetesan air hujan dan hujan saljunya. Kita siapkan slide-nya, slide ketiga. Kemudian
dibuka Paint 3D-nya di Windows dengan mengklik Start, kemudian klik Paint 3D-nya. Klik New. Klik pada Start, scroll ke bawah. Klik pada Paint 3D, klik New, klik pada 3D Shape, arahkan kursor ke kanan, klik tanda panah di samping gambar kubus, pilih yang setengah bola, klik, kemudian klik pada kanvas. Klik lagi pada 3D Shape, klik tanda panah di samping gambar setengah bola, kemudian klik gambar kerucut, klik lagi pada kanvas. Klik gambar setengah bolanya, klik pada logo rotasi ini, tanda panah, kemudian klik pilih yang paling kanan. Gambar setengah bolanya terbalik sekarang, kemudian klik gambar setengah bola, geser ke bawah, klik gambar kerucut, kemudian geser dan letakkan di atas gambar setengah bola. Pilih kedua gambar, kemudian pilih yang ketiga, klik Group. Kemudian arahkan kursor ke menu, klik Save, kemudian klik 3D Model, berikan nama gambar ini dengan nama misalkan tetes air. Enter. Pilih lagi gambar yang tadi, kemudian hapus saja. Arahkan lagi ke 3D shape-nya, klik gambar di samping gambar kubus, pilih gambar yang seperti gambar donat, klik, kemudian arahkan kursor ke kanvas, kita drag ya, seperti ini. Kemudian rubah warnanya dengan edit color sebelah kanan pojok atas. Klik warna abu-abu. Kemudian klik menu, klik save, kemudian pilih yang 3D model. Oke, berikan nama uap air. Uap air. Enter. Klik gambarnya, kemudian delete. Kemudian arahkan kursor ke 3D shape, arahkan kursor ke kanan, klik tanda panah di samping gambar kubus, kemudian pilih gambar bola, kemudian klik di kanvas, kemudian arahkan lagi kursor ke pojok kanan atas untuk mengedit color, klik tanda panahnya, pilih warna abu-abu terang, yang ini, kemudian klik OK. Klik pada menu, klik save, kemudian klik 3D model, berikan nama filenya butir es, kemudian enter. Oke, ketiga file 3D-nya sudah tersimpan pada 3D object. Kita tutup saja, don't save. Oke, klik pada menu insert. Arahkan kursor ke kanan, klik pada 3D model, pilih yang atas, from a file, kemudian tahan tombol kontrol dan klik ketiga-tiganya, kemudian klik insert. Klik di luar kotak-kotak ini, klik salah satu gambar, geser, klik gambar yang lainnya, geser juga, blok ketiga gambar, kemudian pada salah satu gambar, letakkan kursor pada bagian sudut dan tarik ke arah tengah terus sampai gambar mengecil semuanya. Geser gambar pada posisi yang agak ke tengah atas. Klik gambar yang paling kiri, berikan animasi dengan klik animation, kemudian klik tanda panah ke bawah, geser kursor ke bawah, klik plot out, kemudian
tanda panahnya rubah ke arah atas, seperti itu. Kemudian tekan tombol kontrol, tahan, kemudian tekan D. Lakukan 3 kali. Renggangkan sedikit. Blok semuanya. Tahan tombol kontrol, kemudian tekan D. Turunkan. Geser ke kiri. Terlalu ke bawah. Blok semuanya. Tahan kontrol, tekan D. Oke, begitu hasilnya. Blok semuanya. Ini lihat sebelah kanan di animation pane-nya. Kita lihat aktif semua. Pada start on kliknya, klik tanda panah ke bawah, ganti dan with previews. Kemudian atur dengan menggeser ke kanan pada bagian bawahnya sampai bagian yang keempat. Yang kelima biarkan, terus yang keenam, 7, 8. Oke, kita lihat hasilnya dengan mengklik tanda bintang pada slide 3. Oke, hasilnya seperti yang sudah diharapkan. Kemudian lanjutkan dengan kita memberikan animasi pada bentuk tetesan air. Klik gambar, kecilkan saja dulu. Oke, kalau dirasa sudah cukup, klik lagi gambarnya, kemudian klik animation-nya, kemudian klik pilihan ke bawah, scroll, sama dengan yang tadi, load out, diklik, itu hasilnya. Kemudian klik lagi gambarnya, tahan tombol kontrol, tekan D. Lakukan sebanyak 3 kali. Blok semua gambarnya, sama, tahan tombol kontrol, tekan D. Kemudian geser ke atas. Geser lagi ke kiri. Blok semuanya, tahan tombol kontrol, tekan D. Geser lagi ke atas. Geser ke kiri. Oke. Yang ini sebelah kanan animation pane-nya, tahan shift, kemudian tekan tanda panah ke bawah. Kemudian pada on click rubah dengan with previews. Setelah itu diatur. Oke, yang ini oke. Pengaturannya sama dengan yang pertama tadi. Oke, untuk melihatnya kita ke slide 3, di samping slide 3 ada lambang bintang, kita klik. Oke. Kalau dirasa kurang, bisa diatur lagi.
Oke, sekarang kita atur animasi yang bentuk S ini. Klik gambarnya, kalau terlalu besar kecilkan lagi. Kemudian klik pada animasinya, tanda panah ke bawah, pilih seperti tadi, plot out. Oke, klik lagi gambarnya, kemudian tahan tombol kontrol dan tekan D sampai 3 kali. Oke, kalau sudah, blok keempat-empatnya, tahan tombol kontrol, tekan D, geser ke atas, dan ke kiri. Kemudian, ini dimulai dari model yang ini, model 1, ya, kemudian tahan shift, tekan tanda panah ke bawah, sama seperti tadi. On kliknya pada menu start ini, klik, pilih with previews. Yang paling atas geser ke paling kiri. Oke, bawahnya agak ke kanan, dan seterusnya seperti itu. Kita atur animasi dan latar belakangnya dengan cara klik desain, arahkan kursor ke kanan, klik format background, pilih yang gradient fill, kemudian ini ada 4, buang saja 1, cukup 3. Yang paling atas ganti dengan biru tua atau abu-abu. Oke, seperti ini. Yang paling bawahnya, klik yang paling kanan, klik warna, pilih abu-abu. Oke, geser gambar pulaunya, perbesar sedikit, perbesar lagi, geser dulu dinosaurusnya supaya tidak mengganggu. Perkecil gambar dinosaurusnya, terlalu kecil, besarkan sedikit, letakkan di tempat yang kita inginkan. Mungkin di sini, atau di sini saja. Klik gambar badaknya, putar, kemudian perkecil, letakkan di tempat yang kita inginkan.
Perkecil juga gambar burungnya. Kemudian klik insert, arahkan ke video, klik video, pilih yang kedua, video on my PC. Scroll ke bawah, saya sudah siapkan di sini, klik video pilihannya, klik insert. Nah, yang ini. Kemudian klik format, klik crop, tarik dari bagian sudut, tarik lagi dari sudut kanan bawah, crop. Oke, geser ke bawah, klik format, send to back, supaya letaknya ada di belakang pulau. Oke, kalau sudah, besarkan. Klik gambar mataharinya, kemudian klik animation-nya, klik turntable, arahkan kursor ke kanan, pada pilihan star, klik tanda panah ke bawah, klik with previews, klik animation pen, kemudian klik tanda panah ke bawah, klik timing, pada repeat, klik panah ke bawah, kemudian klik until end of slide, klik OK. Untuk melihat hasil animasi yang tadi dibuat, pada slide 1, klik tanda bintang. Oke, animasi mataharinya sudah berjalan. Kemudian kita tambahkan uap airnya. Kita arahkan kursor ke slide ketiga. Klik slide ketiga, kemudian blok gambar uap airnya, kemudian tekan tombol kontrol, tahan, kemudian tekan C, klik ke slide 1, kemudian tempelkan di sini dengan menekan dan menahan tombol kontrol dan tombol V. Kita coba melihat hasil animasinya dengan mengklik tombol yang ada di kanan bawah yang berbentuk layar. Perkecil bentuk uapnya dengan memblok semuanya, tekan tombol Shift, kemudian tekan pada keyboard tanda panah ke bawah. Sekarang kita coba lihat kembali hasilnya. Oke, demikian hasilnya untuk slide 1, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian tekan slide 1 dengan menggunakan mouse, tahan tombol kontrol, kemudian tekan D. Oke, slide 2-nya sudah tercopy. Ini yang aktif di depan ini adalah slide 2. Kemudian kita tambahkan awan dengan mengambilnya pada slide ketiga. Kemudian tahan tombol kontrol, klik awan yang satu dan yang satunya lagi, di copy, kembali ke slide 2, tempelkan di slide 2, perkecil gambar awannya.
Oke, letakkan awan yang satu lebih di atas posisinya. Pilih kedua awan tersebut, berikan animasi. Animasinya fly out dengan arah ke kanan, atur arahnya ke kanan. Kemudian arahkan kursor ke atas untuk mengatur waktunya. Yang ini saja. Klik timing. Kemudian ini waktu 1 detiknya ganti dengan 20 detik dan repeatnya posisikan pada pilihan until end of slide. Kemudian klik OK. Kemudian kita atur kembali yang ini. Yaitu startnya with previews. Kita lihat hasilnya dengan mengklik gambar seperti layar di pojok kanan bawah. Cukup untuk slide 2. Klik slide 2-nya, tekan Ctrl, tahan, tekan D untuk membuat slide ketiga. Oke, ini yang di depan adalah slide ketiga. Hapus gambar matahari dan gambar awannya. Hapus gambar uap airnya. Klik dulu slide keempat. Pilih yang gambar awan hitam dan awan saljunya. Kemudian di copy kembali ke slide 3. Tempelkan di sini. Geser awannya ke atas, perkecil. Boleh perkecil lagi. Gandakan dengan menduplikasi, itu Ctrl D. Gandakan lagi, Ctrl D. Geser ke atas pulaunya. Kecilkan awan saljunya. Duplikasi dengan menahan Ctrl dan tombol D. Sekali lagi, Ctrl D. Arahkan ke slide kelima untuk mengambil animasi air hujannya. Blok. Kemudian copy kembali ke slide 3, tempelkan di sini, letakkan di bawah awan, kembali lagi ke slide 5 untuk mengambil tetesan hujan esnya, blok semua gambar esnya, copy kembali ke slide 3, tempelkan, geser ke bawah gambar saljunya. Kita lihat hasilnya dengan mengklik gambar layar pada sudut kanan bawah. Oke, begini animasinya. Kalau kurang cocok bisa dirubah. Oke, klik slide 3, tekan Ctrl dan tahan, kemudian tekan tombol D untuk menduplikasi untuk membuat slide terakhir, yaitu slide keempat. Ini slide keempatnya, hapus semuanya, awan dan hujannya. Ambil di slide 6, pilih yang tengah ini, diduplikasi, kembali ke slide 4, putar gambar pulaunya. Kemudian tempel, Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V lagi. Kita lihat animasinya.
Kembali lagi ke slide 6 untuk mengcopy air hujannya. Blok gambar air hujan, kemudian copy, kembali ke slide 4. Oke. Klik gambar layar di kanan bawah untuk melihat hasil animasinya. Oke, sekarang kita membuat tulisan-tulisannya. Kembali ke slide 1. Klik insert, arahkan ke kanan, klik text box, buat tulisan. Tulis ini evaporasi. Atur ukuran dan jenis hurufnya. Klik jenis font, scroll ke bawah, pilih yang Berlin. Ukuran hurufnya diatur 24. Pilih warnanya kuning. Kemudian buat animasinya, klik animation. Klik pilihan supaya lebih banyak. Klik pulse, arahkan kursor ke atas. Pada tulisan star on click kita rubah dengan with previous. Kemudian durasinya dibuat 2 detik. Kita klik tanda bintang di slide 1 sebelah kiri, kita lihat hasil animasinya. Sekarang klik animation pen-nya, kemudian lihat ke bawah. Ini text box 6 evaporasi, klik tanda panah ke bawahnya, kita atur timingnya. Kemudian lihat ada di sini repeat. Repeatnya kita ubah menjadi until end of slide. Kemudian klik OK. Kita copy tulisan ini untuk slide-slide di bawahnya. Pergi ke slide 2. Kemudian tempelkan. Satu kali lagi. Yang bawah diganti dengan tulisan kondensasi. Yang atas ganti dengan kristalisasi. Pindah ke slide 3, tempelkan, ganti tulisannya, presipitasi. Pindah ke slide 4, tempelkan, ubah tulisannya jadi infiltrasi. Geser ke bawah. Oke, kembali ke slide 2, miringkan sedikit. Kemudian slide 3, ini pulaunya miringkan. Kalau sudah, slide 5 dan slide 6-nya dihapus. Klik slide 1, tahan shift, klik slide keempat, kemudian arahkan kursor ke atas, klik transition, kemudian klik move. Kemudian kita coba slide show untuk semua slide dengan mengklik gambar layar pada bagian atas. Ini tampilan slide satunya. Lanjut ke slide 2. Oke, ini tampilan slide 2-nya, animasinya lancar. Kita coba masuk ke slide ketiganya. Oke, animasinya juga lancar. Kita masuk ke slide terakhir.
Oke, semuanya berjalan dengan lancar. Demikianlah tutorial untuk pembuatan animasi siklus air atau proses terjadinya hujan versi kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share agar orang lain dapat manfaat dari video ini.